Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Hari ini hari Sabtu, jadi kita membahas yang relax saja. Topik-topik yang relax. Saya membahas hari ini hukum terima kasih. Minggu lalu saya bertemu dengan dua kali kesempatan saya bertemu dengan murid-murid VBC saya, Fear Billionaire Club. Saya menyampaikan kepada mereka bahwa mereka sudah mulai memiliki penghasilan yang lumayan. Tapi ingat, apakah penghasilan itu yang Anda dapatkan sebulan 100 juta, sebulan 200 juta, sampai miliaran? Apakah cuma berhenti sampai di situ? Terus kemudian nanti tahun berikutnya Anda bangkrut, tahun berikutnya Anda hilang duitnya lagi. Anda bisa ngumpulin setahun 5M, tapi tahun depan, akhir tahun bersihnya cuma 1M, karena hilang 4M lagi. Mau nggak kayak gitu? Tentunya nggak mau. Nah, supaya uang itu mengalir terus kepada Anda dan menjadi berkat yang baik dan menjadi saluran berkat bagi orang banyak, Anda perlu memahami yang namanya hukum terima kasih. Apa itu hukum terima kasih? Uang yang kita terima jangan disimpan, tetapi kasih lagi. Jadi sudah terima, ya kita kasih lagi. Nah, makanya di VBC setiap pagi kita punya tradisi budaya, sebelum trading semuanya sedekah subuh. Sedekah subuhnya nggak banyak, cuma 111.000. Jadi satunya 6 kali, cuma 100.000. Bahkan ada yang sedekahnya lebih 500.000. Saya bilang jangan, tetap 100.000 saja, 111.000 saja. Kenapa? Yang penting itu istiqomahnya, bukan besarnya. Nah, kalau nanti sudah istiqomah 100.000, ada beberapa murid saya yang penghasilannya sudah 1M tiap bulan. Nah, kalau profitnya sudah 1M tiap bulan, ya sedekah subuhnya jangan 100.000 lagi, 1 juta, ya 2 juta, ya. Kenapa? Kalau 1M sebulan berarti kan setahun 12M. Nah, kalau sehari 1 juta, sebulan baru 30 juta. 30 juta, setahun baru 360 juta. Kan nggak ada apa-apanya dengan profit yang didapat. Nah, kalau itu kita lakukan, hukum terima kasih, insya Allah rezeki kita akan ngalir terus, ya. Uang ngejar kita. Jadi nggak heran kalau saya lihat teman-teman saya, saudara-saudara saya, kok makin miskin, makin susah. Kenapa? Tiap hari yang diomongin, saya lagi nggak punya duit nih, saya mepet nih. Selalu saja ucapannya seperti itu. Ingat loh, apa yang kita ucapkan itu doa. Jadi you are what you thinking. Jadi jangan ngomong seperti itu. Jadi kalau Anda mau rezeki terus mengalir, keluarkan. Walaupun sedikit harus keluar. Jadi nggak perlu duitnya banyak. Kemarin saya juga bertemu pada saat di Padang kemarin dengan follower saya. Saya bilang, kebetulan dia kerja di BRI, ya, di bank. Saya bilang, coba kamu tukarin duit-duit kecil kamu kan di bank. Jadi kamu bisa tukar duit umpamanya 5 ribuan, 10 ribuan. Dilakukan dengan sengaja. Simpan di dalam dompet. Supaya apa? Setiap ke toilet bisa kasih pembersih, ya. Toilet itu orang-orang yang bersih toilet. Setiap makan, yang ngantar makanan kita kasih. Ada di jalan orang pengemis, kita kasih. Jangan ngomong, wah Pak, itu pengemis jangan dikasih Pak, itu nipu Pak. Enggak. Urusanmu sama yang di atas, ya. Pada saat kamu bersedekah, urusanmu dengan Tuhan selesai. Urusan dia nipu sama Tuhan itu bukan urusan kamu, urusan lain. Tapi kamu, Tuhan percaya, waduh, orang ini bisa saya amanahkan uang yang banyak. Karena kalau saya kasih uang banyak, dia juga bisa jadi manfaat dan saluran berkat bagi orang banyak. Jadi di situ hukum uang, manifestasi uang tuh di situ cara kita melihatnya. Jadi jangan pelit. Coba lihat, ada teman saya, saudara saya, pelitnya minta ampun. Sampai sekarang juga nggak kaya, hidupnya juga pas-pasan. Kenapa? Sedikit-sedikit ngomongnya, gua aja lagi susah mau ngasih lo.
Kalau udah mental melarat gitu susah, ya. Wah, gua aja lagi mepet nih, mau ngasih lo, jangan. Usahakan kasih. Saya aja kalau umpamanya teman datang ke rumah, saudara datang ke rumah, muter-muter saya di rumah itu, apa yang mau saya kasih? Pokoknya harus ada buah tangan sebelum dia pulang itu saya kasih. Nggak ada mau kosong. Nah, jadi dengan begitu kita rezekinya akan lancar, duit akan ngejar terus. Ingat pesan saya, uang jangan dikejar, ya. Uang itu seperti kupu-kupu, jangan dikejar. Dikejar dia lari. Tapi kamu perbaiki tamanmu, maka kupu-kupunya akan datang dengan sendirinya. Oke, itu pesan saya hari Sabtu ini tentang hukum terima kasih. Coba Anda lakukan, insya Allah banyak perubahan yang akan Anda lihat dalam kehidupan Anda, ya. Oke, sukses selalu untuk kita semua. Happy cuan konsisten.